Selamat sore semua, selamat sore umat Tuhan yang diberkati, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan eh, bahagia yang semua kita dapat dari Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Exercise Your Spirit. Pembacaan firman Tuhan yang tadi kita dengar diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan judul di Taman Getsemani, dan juga di Yohanes 4 ya ayat 19 sampai 24 tentang Yesus dan perempuan Samaria. Sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa setengah jam lalu saya baru disuntik di sekitar daerah mulut ini, kena anestesi. Jadi masih sekitar daerah mulut masih 6 gitu ya. Jadi kalau khotbahnya masih miring-miring, sorry. Saya coba berikan yang terbaik sore hari ini. Oke, nah di Zoom hari ini ibadah kita, saya mau bertanya siapa di sini yang suka berolahraga agar tubuhnya sehat, tolong angkat tangan. Ya. Berolahraga bisa macam-macam, yang nggak harus, yang penting kita punya, atau yang berniat lah, ada yang pernah niat nggak olahraga gitu. Kalau jarang olahraga ada niat nggak gitu. Cuman nggak apa-apa, entah kita niat, entah kita melakukan olahraga, tujuan kita adalah biar tubuh kita sehat ya. Kita nggak hanya makan makanan aja, kita juga perlu seimbangkan dengan olahraga. Kita concern dengan tubuh kita harus sehat, kita harus melayani banyak orang, kita harus bertemu banyak orang, kita harus bekerja, kita harus melayani keluarga kita, makanya kita sadar bahwa tubuh ini perlu sehat. Tapi ada satu yang saya mau sampaikan buat saudara tentang rohani kita. Bagaimana kita exercise? Bagaimana kita punya rohani yang sehat? Karena kalau tubuh kita sering secara sadar dan secara niat kita punya gitu program diet, mau fitness, bergabung dengan gym membership dan lain sebagainya agar kita bisa sehat, atau kita jalan, atau kita power walk dan lain sebagainya. Kita punya rencana-rencana. Tapi saudara punya nggak rencana atau planning untuk punya rohani yang sehat? Karena kesehatan rohani itu penting. Kesehatan rohani itu sangat penting. Bahkan kalau saya mau berpikir, kalau kita punya tubuh yang sehat tapi rohani kita lemah, itu kita paling bahaya, Bapak Ibu. Kita berpikir kita fine, tapi sebenarnya kita dalam posisi yang lemah gitu. Walaupun kita lihat tubuh kita sehat, ya. Coba kita cek sedikit tentang apa yang ada dalam rohani kita saat ini. Bagaimana kita punya kesehatan rohani yang baik. Saya mau kasih saudara beberapa pertanyaan. Dan saya berharap saudara bisa menjawab ini dengan jujur, bisa menjawab dengan dalam hati. Kalau saudara ada berdua di sana dengan suami istri atau dengan siapa yang ada di sebelah kiri kanan saudara, mungkin bisa saling bertukar jawaban. Pertanyaan yang pertama, apakah kita masih haus akan firman Tuhan? Apa jawaban saudara? Masih haus nggak kita akan firman Tuhan? Banyak yang mengangguk, semuanya merasa haus akan firman Tuhan, bagus. Apakah hidup kita, karena kita haus itu, waktu kita baca firman Tuhan, apakah kita dikuasai oleh firman Tuhan itu? Ini udah agak dikuasai, ya udah agak ngangguknya, udah agak, yang tadi ngangguknya begini, sekarang agak pelan sedikit, ya nggak apa-apa ya. Terus yang ketiga, apakah waktu kita mungkin kita udah baca firman, kita merasa dikuasai firman, apakah kita peka sama hadirat Tuhan? Peka nggak sama hadirat Tuhan? Peka nggak sama suara Tuhan dan lain sebagainya? Nggak ada yang ngangguk sekarang. Yang ngangguk tambah sedikit lagi. Oke, kita terus. Pertanyaan berikutnya mungkin, apakah saudara peduli sama kebutuhan rohani dan kesehatan rohani saudara? Wah, saya nggak pernah kepikiran, Pak, ada kebutuhan rohani apa ya, Pak ya? Atau sehatnya rohani nggak, yang saya pikir kesehatan badani. Oke, nah yang paling, kita kasih pertanyaan gampang lah ya. Pertanyaan gampang, mungkin itu pertanyaan lebih susah. Kita kasih yang gampang. Apakah saudara lebih banyak mengasihi sekarang? That's good. Apakah saudara makin cepat mengampuni sekarang? Kalau ada yang salah di sekitar kita, ada yang mungkin nggak baik di sekitar kita, orang-orang yang nggak mengenakan buat kita cepat nggak mengampuni mereka? Ya, pertanyaan terakhir, masihkah kalau saudara melihat ada dosa di sekeliling kita, ada dosa di sekitar kita,
perasaan saudara bagaimana? Berduka cita, biasa saja, atau senang-senang aja? Biarinlah, ada dosa juga, yang dosa dia bukan saya gitu. Atau saudara biasa aja udah pikir, oh dosa mah udah biasa Pak, di sekeliling saya semua orang swearing, semua orang melakukan yang nggak baik, korupsi, ya kadang-kadang saya ikut, kalau memang harus ikut, kalau enggak ya, kalau nggak ketahuan ya, kalau ketahuan ya jangan. Sedih. Apa saudara berduka cita gitu, aduh ada dosa, aduh kita berdoa supaya dosa semua sekeliling kita baik dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin trigger di otak saudara sore hari ini. Nah, saya berharap saudara waktu dikasih pertanyaan ini membangkitkan apa ya? Seperti oh iya benar saya harus sehat ini rohani ini. Aduh, saya nggak kepikiran selama ini kalau nggak ditanya saya nggak tahu. Nah, yang menarik gini, waktu di Taman Getsemani, waktu kalau saudara baca Matius 26 itu ada yang menarik. Waktu itu Yesus bersama 3 muridnya datang ke Taman Getsemani berdoa. Tiba-tiba ada perkataan ini keluar dari mulut Yesus. Waktu dia melihat ketiga muridnya sedang tidur. Dia bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging apa? Lemah. Nah, kita berpikir dengan kita berolahraga, saudara, kita merasa kuat dan lain sebagainya. Tapi belum tentu kalau kita memang punya keinginan untuk berbuat baik, kita punya keinginan untuk berbuat baik, kita punya keinginan untuk mengampuni, kita punya keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lemah, roh kita lemah, kita hanya punya niat tapi kita nggak bisa melakukan. Sebenarnya gini, waktu kita melakukan, sebenarnya waktu kita terima Yesus ya. Kita terima Yesus, sebenarnya kita sudah menerima roh yang baru. Roh Kudus itu menguatkan kita, menghibur kita, dan lain sebagainya. Memberikan kita jawaban, memberikan kita petunjuk, memberikan kita arahan-arahan yang apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Waktu bagaimana mengampuni, bagaimana mengasihi, bagaimana kita berduka cita kalau ada dosa-dosa di sekitar kita. Nah, kita punya born again spirit ini selalu mau melakukan yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Masalahnya, it is our flesh. Terkadang kan, our flesh is the problem ya. Tuhan sudah memberikan kita hal-hal baik, sudah memberikan kita segala hal untuk hidup yang saleh dibilangnya. Di 2 Korintus dibilang saudara itu mempunyai harta rohani dalam bejana tanah. Ya, harta rohani dalam bejana tanah. Nah, ini sangat penting karena di dalam roh itu sudah diberikan, sudah didepositkan semua segala kekuatan, kemuliaan Tuhan, itu sudah lock dalam tubuh kita. Yang ada di rohani itu sudah di-equip, sudah ada di dalam kita. Nah, cara mengeluarkannya ini bagaimana? Nah, ini yang saya bilang perlu latihan. Kalau kita olahraga, kita kan angkat beban, weight, atau apa, kardio, dan lain sebagainya, agar muscle kita keluar, kan, biar kita keluar gitu muscle-nya, oh badannya bagus, dan lain sebagainya. Kuat dan lain sebagainya, bisa angkat-angkat dan lain sebagainya. Tapi ini juga perlu dilakukan di rohani kita. Waktu kita melakukan mau berbuat baik, itu rohaninya support kita. Ada namanya muscle-muscle yang spiritual kita keluar gitu loh. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Nah, 1 Timotius 4 bilang seperti ini, ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Ya, nah ingat latihan badani itu terbatas, tapi ibadah, eusebia itu, godliness itu, hidup seperti Tuhan itu baik, melakukan hal-hal baik itu berguna dalam segala hal. Nah, kalau kita sering baca firman Tuhan, Roma 12 ayat 1 dan 2 kita sering dengar firman ini. Tapi saya mau ambil beberapa kata yang penting buat kita renungkan. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ini Roma 12 ayat 1. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah perhatikan kata-kata ini. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis your spiritual worship. Bahasa Indonesianya ibadahmu yang sejati.
Baru seterusnya, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembuaran budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, perhatikan kata ibadahmu yang sejati, your spiritual worship. Itu penting, Bapak Ibu. Itu penting kita kuatkan. Kita harus mengalami yang namanya spiritual breakthrough, ya, pembaruan secara rohani. Kisah Rasul dikatakan begini, firman Tuhan berkata gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, semua ini, kalau kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi, itu kalau kita menerima kuasa Roh Kudus. Nah, saya berharap kita waktu menerima kuasa Roh Kudus ini ada spiritual breakthrough, ada kekuatan baru. Ingat alam roh itu ya, ada yang namanya alam roh itu sungguh ada dan sungguh nyata. Karena gini, kita ini manusia roh, ya, manusia roh yang memiliki jiwa. Nah, roh dan jiwa kita itu tinggal di dalam satu tempat yang namanya tubuh. Jadi kita jiwa dan roh kita tuh dibungkus di dalam tubuh. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara gini, apapun yang terjadi di alam yang kita lihat sekarang ini, itu semua terjadi terlebih dahulu di suatu alam yang namanya alam roh. Yang tadi saya bilang itu ada dan nyata. Termaksud berkat-berkat saudara. Apa yang saudara doakan selama ini? Apa yang saudara ingin janji-janji Tuhan tergenapi? Itu semua disimpan di satu tempat yang namanya alam roh. Ya, alam roh itu semua berkat saudara ada di sana. Saudara bisa cari ayatnya di Alkitab, saudara tulis. Berkat rohani di dalam sorga namanya. Ya, berkat rohani saudara ada dalam sorga. Jadi kalau saudara berdoa, itu sudah disiapkan sama Tuhan. Bukan saudara berdoa, baru Tuhan cari, oh ini jawabannya, oh apa ya, anak saya berdoa, ada anak saya namanya Gerald Warren berdoa minta ini, baru Tuhan cari. Enggak. Sebenarnya sudah disediakan buat yang namanya Gerald Warren tuh ada suatu berkat sudah disediakan buat dia. Tinggal dia harus ambil di tempat yang namanya alam roh. Nah, itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Berarti roh kita harus benar-benar kuat untuk hal ini. Ya. Nah, waktu kita pergi beribadah, ada ayat di firman Tuhan tentang bagaimana sikap laki-laki, sikap pria dan wanita dalam beribadah. Perhatikan ayat-ayatnya. Apa yang Tuhan katakan di sana? Kalau pria dan wanita mau beribadah. 1 Timotius 2, ayat 8 sampai 10. Dibilangnya seperti ini. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Dibilangnya. Jadi kalau laki-laki berdoa, menadahkan tangan yang suci, harus tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas, atau mutiara, atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi fokus untuk laki-laki dan perempuan dalam ibadah itu dari bagaimana dia beribadah dengan tanpa marah, tanpa perselisihan, dengan perbuatan baik. Berdandan dengan perbuatan baik. Jadi bukan apa yang terlihat di luar, tapi ada satu hal di dalam roh kita yang harus kuat dalam beribadah. Marah kan nggak kelihatan, perselisihan kan di dalam hati kita nggak tahu. Perbuatan baik juga niatnya kita belum tahu. Tapi semua itu penting dalam beribadah. Bahkan dikatakan begini, kalau kita ini penyembah Allah, kita menyembah Allah dengan apa? Dengan roh dan kebenaran. Bukan hanya melihat, wah musiknya bagus, wah saya waktu menyanyi saya suka angkat tangan, saya suka lompat-lompat, saya suka nari, biar kelihatan saya rohani atau bagaimana. Bukan seperti itu, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang tadi kita bacakan perempuan Yesus dan perempuan Samaria, dibilangnya, bahwa akan tiba saatnya, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah yang benar, itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Makanya penyembahan kita juga roh, kita harus kuat dalam menyembah Tuhan. Berdasarkan kebenaran itu. Ingat, kita manusia roh.
Dan lebih biasa gini, selain manusia roh, ada yang lebih luar biasa Bapak Ibu, ada yang lebih biasa saudara-saudara. Apa? Kita ini juga bait Roh Kudus. Wow, itu yang paling luar biasa. Di mana bait Roh Kudus artinya apa? Tempat Roh Kudus berdiam. Ya. Ayat 1 Korintus 6 ayat 19 bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Perlu diingat, roh kita harus sehat dan kuat. Karena apa? Nah, ini another thing yang harus saudara pikir baik-baik. Karena apa? Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, kan? Tapi melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Again, berarti lawan kita juga roh. Berarti roh kita juga harus kuat. Efesus 6, ayat 10, 11, 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Kenapa? Kita harus kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 ini penting. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Makanya kita harus kuat. Artinya kuat itu apa? Saudara harus increase in strength. Kuat. Jadi kekuatan saudara tuh harus terus bertambah. Itu artinya kuat. Karena setiap hari kita bertempur, kita bergulat dengan yang namanya lawan yang ada dalam roh juga. Kita akan kalah dalam peperangan, kita akan kalah waktu kita bergulat kalau apa? Lawan kita lebih kuat kan? Kita merasa kita kuat, tapi kalau lawan kita lebih kuat, kita bisa kalah. Lukas 11 juga bilang seperti itu. Firman Tuhan bilang dengan jelas. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, ini firman bilang seperti itu ya. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ayat 22, tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Jadi kalau kita merasa kuat nih, tapi ada orang lagi yang lebih kuat lain, ada kuasa lagi yang lainnya lebih kuat, kita pasti kalah. Makanya kita pastikan kita harus selalu increase our strength. Karena kita nggak tahu apakah musuh kita nanti lebih kuat. Karena makanya exercise penting. Melatih roh kita penting. Biar apa? Biar kita nggak kalah sama musuh kita. Nah, saya ulangi lagi, problem terbesar manusia apa? Problem terbesar orang percaya apa? Kita berdoa, saya mau jadi orang yang gak gampang marah, Pak. Mau jadi orang yang penyabar, mau jadi orang baik, mau jadi orang yang suka mengampuni. Mau jadi apa? Saya mau jadi orang yang, suka memberkati. Mau semua yang keluar dari mulut saya itu perkataan baik, enggak judes, tidak menghakimi, tidak menyakiti orang lain. Tetapi masalahnya apa? Nafsu besar, tenaga kurang. Maunya A, B, C, D kita ketemuin. Again, nafsu besar, tenaga kurang. Tenaganya yang kurang, nafsunya banyak, rencananya banyak. Tapi apa? Lemah. Nah, kalau kita merasa kita mempunyai iman yang kuat, iman yang kuat itu harus lahir dari apa? Roh yang kuat. Pendengaran akan firman Tuhan yang kuat. Karena iman itu lahir dari pendengaran firman Tuhan. Ya kan? Nah, kondisi roh saudara saat ini menentukan apakah saudara bisa melawan iblis, berhasil melawan pencobaan, berhasil mengatasi godaan, berhasil mengatasi semua yang tidak baik di luar, itu tergantung dari roh saudara. Kalau roh kita lemah, makanya daging kita akan mengalahkan kita. Akhirnya apa? Jatuh lagi di dosa yang sama, jatuh lagi di kesalahan yang sama, jatuh lagi di dosa yang lama. Karena apa? Ternyata masalahnya di roh kita, nggak sehat, nggak kuat. Di dalam satu hal yang saya suka dengan kalau baca Mazmur. Di baca Mazmur itu saya banyak mendapatkan kekuatan baru kadang-kadang kalau lagi lemah. Contohnya begini, Mazmur 84. Ya, kalau saudara mau baca-baca hari ini firman-firman Tuhan yang baik, yang menguatkan, coba baca contohnya Mazmur 84 lah ya, ayat 2.
awalnya berkata seperti ini. Nanti juga ada Mazmur 27 kalau Tuhan mau, kalau saudara mau catat-catat ya. Karena gini, di dalam bait Tuhan itu, dalam kediaman Tuhan itu tubuh, jiwa dan roh kita itu punya kekuatan baru loh. Contohnya Mazmur 84 ayat 2 saya bacakan ya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, katanya. Apabila melintasi lembah Baka dan merebut membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Oh, itu luar biasa tulisan-tulisan firman-Nya ya. Atau Mazmur 27 lah yang sering kita ingat, yang ada lagunya. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Wow. Kan ada lagunya kan. Nah, kalau baca ini memberikan kekuatan buat roh kita. Ini membuat kekuatan buat jiwa dan tubuh kita dari roh kita itu, ya. Waktu kita menyentuh bait Tuhan, ada kekuatan yang keluar dari Tuhan. Itu yang luar biasa. Waktu kita sentuh bait-Nya, ada kekuatan yang keluar dari Tuhan. Contohnya, ini kisah Yesus. Even Yesus sendiri merasakan ada kekuatan yang keluar dari dirinya, ya, dari rohnya, saat ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, hanya menjamah jubahnya saja dia apa? Sembuh. Wanita ini tuh, saudara, wanita ini mungkin secara fisik ya, secara fisik dia mengalami kesakitan, pendarahan 12 tahun. Tapi secara kalau kesehatan rohaninya kita lihat, dia punya iman yang luar biasa. Dia bilang, kalau saya jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Secara fisik dia sakit loh, 12 tahun menderita pendarahan. Setiap hari berdarah, setiap hari berliding. Dia pasti dianggap najis oleh orang-orang sekitarnya saat itu. Dengan budaya saat itu ya. Tapi apa? Dia punya kesehatan rohani luar biasa. Bahkan dia sembuh karena kesehatan rohaninya. Baca di Markus 5. Waktu itu kan yang berjalan di sekitar Yesus banyak orang kan. Tiba-tiba Yesus waktu dia berjalan, dia langsung berhenti. Terus dia bilang seperti ini. Loh, siapa yang menjamah jubahku, kata Yesus. Kalau saudara berjalan di pasar, contohnya di pasar yang ramai di mana di sini? Pasar Victoria Market. Kalau lagi ramai banget, atau di Preston Market misalnya. Saudara bersenggolan dengan orang. Tiba-tiba saudara bayangkan, tiba-tiba ada yang menjamah baju saudara. Tapi kan nggak bisa, semua orang bisa bersenggolan kan. Sampai murid-muridnya bilang sama Yesus, engkau ini melihat bagaimana kita kan lagi berdesak-desakan. Masa engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Ya bisa siapa aja. Tapi Yesus sadar ada kekuatan yang keluar dari dirinya saat wanita itu menjamah jubahnya. Ada kekuatan yang keluar dari bait Allah saat kita tunduk, saat kita melatih rohani kita, saat kita mau memuji, muliakan nama Tuhan, saat kita berdoa, saat kita menangis di kamar kita, meminta tolong, meminta Tuhan berfirman buat saya, meminta jawaban-jawaban doa. Waktu kita menikmati bait Tuhan, ada kekuatan yang keluar dari bait Allah. Kekuatan yang membuat kita kuat selalu. Seperti burung Raja Wali yang terbang, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ya kan? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Seperti itu kalau kita sentuh bait Tuhan. Wow. So, kita harus punya spiritual strength, ya. Nah, gini, ini pentingnya yang saya mau bahas sore hari sedikit. Kita membutuhkan komunitas untuk semua ini. Untuk kita mempunyai, waktu kita exercise spirit kita butuh komunitas. Kita nggak bisa sendiri di rumah, diam aja selama 1 minggu, kemana-mana cuma baca firman aja. Nggak mau kemana-mana, pokoknya saya mau seperti kita lagi bertapa lah gitu ya. Masuk ke gua, nggak mau keluar. No, kita malah butuh komunitas di saat-saat kalau kita mau sehat, mau kuat. Karena apa? Firman Tuhan bilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Roma 15 bilang, kita yang kuat harus wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Saling tolong-menolong. Makanya kita butuh ini, biayusi ini. Bukan karena biayusi kita malah berantem, bukan. Karena ada biayusi, karena ada komunitas ini, kita malah makin kuat.
Kita malah saking tolong menolong, bukan saling menjelekkan atau bukan saling menuduh, bukan malah dengan jemaat dari gereja lain malah kita juga harus saling tolong menolong. Biar apa? Biar kita kuat. Karena waktu kita bergabung dengan komunitas lain, kita akan kuat. Kita diisi, kita juga memberkati mereka. Itu butuh komunitas. Itu kita butuh orang-orang. Kita butuh juga yang namanya belajar Alkitab bersama-sama yang kita lakukan setiap hari Rabu. Karena apa? Itu membuat kita kuat. Membuat kita kuat melawan tipu muslihat iblis, roh-roh jahat di udara. Ya, kalau roh kita kuat, semakin kuat kita, semakin banyak akan orang-orang akan dikuatkan di sekitar kita. So, apa sih yang perlu kita latih secara cepat? Yang pertama, kalau orang mau berlatih, kita harus punya makanan yang baik juga, ya kan? Makanannya juga kalau orang Indonesia bilangnya apa tuh? Intake-nya ya, food intake-nya harus bagus. Kalau kita mau food intake bagus, saudara juga harus pertama harus punya rasa lapar dan haus. Saya mau bicara soal intake ini. Intake ini firman Tuhan. Makanannya apa? Firman Tuhan. Tapi kalau saudara mau firman Tuhan, saudara juga harus punya rasa haus dan lapar dulu akan firman Tuhan. Matius 5 ayat 6 bilang seperti ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Makanya terus kita renungkan firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Yosua 1 bilang. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, itu berbicara tentang makanan. Ya, karena jangan sampai kita tersesat karena kita nggak tahu kebenaran. Kita merasa kita dengar semua khotbah-khotbah yang bagus-bagus di YouTube, yang bagus-bagus di mana kita semua dengar segala macam pengajaran, tapi hati-hati. Kalau kita nggak benar-benar berhati-hati, ada yang namanya roh-roh penyesat, ada ajaran-ajaran yang melenceng, ada tipu-tipu daya pendusta. Di akhir zaman ini dikatakan di firman Tuhan lebih banyak lagi orang akan murtad. Ya, kita butuh apa? Firman Tuhan. Baca sendiri, jangan dengar dari luar. Baca sendiri, agar kita kuat juga. Waktu kita mengunyah, ingat. Mengunyah makanan yang baik 30 kali. Kalau makanan yang agak keras, itu 70 kali. Itu udah teliti di profesor yang ada di Jepang. Ya, dibilang 30 kali makanan biasa, yang agak keras 70 kali. Agar apa? Enzimnya keluar. Hal-hal baiknya keluar. Kita mendapat energi yang baik. Apalagi yang penting selain makanan, haus dan lapar, yang penting apa? Kalau saudara bisa berbahasa roh, ini bukan harus karena orang mempunyai different karunia ini. Kalau saudara punya bahasa roh, itu bagus. Karena 1 Korintus bilang, 1 Korintus 14, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi kalau saudara bisa bahasa roh, silahkan. Kalau itu menguatkan, kalau itu memang terus membuat saudara bangkit, bahasa roh juga apa-apa. Apalagi, memiliki gaya hidup Yesus. Gaya hidup Yesus itu apa? Dia suka berdoa, dia suka, waktu dia habis bekerja, dia pasti menyediakan waktunya untuk devotion time. Rahasia kebugaran Yesus adalah apa? Seimbang, doa dan sibuk. Kalau saudara semakin sibuk, semakin banyak berdoa. Saudara semakin mau kerja dari Monday sampai Monday lagi. Biar apa? Biar banyak uangnya. Doanya juga jangan lupa, jangan kerjanya di sini, doanya di sini. Doanya sibuknya tambah lagi, doanya tambah bawah, nggak bisa, harus sama. Lihat Markus 1. Yesus di ayat Markus 1 ayat 34 bilang seperti ini. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Tapi di ayat 35 apa? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar dan ke tempat sunyi apa? Berdoa. Semakin sibuk Yesus, semakin banyak dia menyediakan waktu untuk menguatkan rohnya. Ingat, iblis tuh selalu sering menggoda kita bilang, aduh, udahlah berdoa membosankan, udahlah devotion time, buang-buang waktu, udahlah baca firman nggak ngerti-ngerti, mengalami Tuhan itu susah, mendengar suara Tuhan apalagi. Bahaya, saudara. Kalau kita mendengar itu, kita oh iya betul ya. Setiap baca firman langsung ngantuk. Setiap baca firman baru 2 ayat langsung ngantuk. Firman Tuhan buat obat tidur, bukan. Saudara harus dikuatkan dengan itu. Ya. Di saat-saat krisis seperti ini, saya mau selesai di sini. Di saat-saat krisis seperti ini, di saat-saat kita menanti jawaban doa kita, di saat-saat kita sedang susah, banyak orang yang kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kita nggak bisa pergi, nggak bisa berjalan-jalan.
Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan bisnis, sakit penyakit kita takut mau keluar dan lain sebagainya. Ingat, di saat-saat kita menanti jawaban Tuhan, saat-saat seperti ini, di saat krisis seperti ini, malah roh kita harus semakin kuat. Bukan semakin lemah, malah harus semakin kuat. Kalau nanti pandemi ini selesai ya, ini pasti ada saatnya kita kembali, kita crossover ke waktu yang berbeda, ke rencana Tuhan yang berbeda. Saudara harus tahu, saudara jangan sampai 2 tahun ini pandemi ini kita nggak dapat apa-apa. Saudara harus dapat sesuatu. Roh saudara harus semakin kuat. Jangan sama lagi. Hidup kita berbeda dong. Udah melewati pandemi masih sama-sama seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Percuma dong. 2 tahun ini kita sia-sia. Tapi kita harus dapatkan sesuatu yang baru. Ya, yang malas terus jadi rajin. Yang dulu kita lemah terus jadi kuat. Saya tutup dengan firman yang tadi kita baca sama-sama di Matius 26. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu waktu Yesus kembali, dia melihat murid-muridnya sedang tertidur di ayat 40. Lalu dia berkata seperti ini kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Sebenarnya apa sih yang membuat saudara suka firman Tuhan? Apa sih yang membuat saudara suka berdoa? Apa sih yang membuat saudara suka memuji Tuhan? Apakah karena harus? Apakah karena saudara butuh? Apakah karena saudara rindu dan suka? Kalau saudara karena harus, kurang baik. Kalau karena saudara butuh, ya karena lagi susah aja saudara berdoa. Karena lagi susah aja kita baca firman. Kalau lagi senang, lagi banyak uang, lupa. Bukan. Tapi karena suka. Nggak peduli keadaan apa saat ini, karena suka berdoa, suka firman, suka puji Tuhan, itu baik. Ya, so, yuk alami spiritual breakthrough hari ini. Kita punya kekuatan baru, kasih makan makanan yang baik untuk rohani kita, miliki gaya hidup Yesus. Baca firman terus, sukalah firman Tuhan, suka berdoa, suka puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.